Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman serba digital, saat sinyal wifi dianggap lebih penting dari sinyal bahaya, muncul seorang pemuda berinisial S dari Jepara yang entah kenapa merasa hidupnya layak dijadikan genre horor kriminal. Usianya baru 21 tahun, tapi prestasinya bikin geleng-geleng kepala. Bukan karena lomba catur atau lomba olimpiade matematika, tapi karena berhasil mencabuli dan memperkosa puluhan anak di bawah umur dalam waktu 6 bulan. Iya, 6 bulan, kayak promo cicilan 0%. Ironisnya, pelaku ini bukan cuma beraksi, tapi juga berdokumentasi. File videonya diarsipkan rapi, mungkin lebih rapi dari folder tugas akhir mahasiswa. Kalau ini bukan kejahatan plus-plus, kita tidak tahu lagi harus menyebutnya apa. Buat para orang tua zaman now, tolonglah didik anak bukan cuma biar mereka bisa baca tulis, tapi juga bisa baca situasi dan tulis batasan. Jangan cuma khawatir anak tidak ranking, tapi juga khawatir kalau anak tidak mengerti mana predator, mana yang sekedar teman tiktokan. Ciptakan rumah yang ramah cerita, bukan rumah yang penuh asumsi. Anak-anak butuh ruang aman, bukan sekedar kamar ber-AC. Mereka butuh tempat curhat, bukan tempat ngecas HP. Dan buat para pemuda, kalau kalian butuh perhatian, follow akun inspiratif. Jangan malah jadi pelaku kriminal demi konten pribadi. Dunia ini udah penuh dengan dosa. Jangan ditambah dengan folder koleksi dosa pribadi yang di backup dengan rapi. Ingat, kejahatan ini bukan cuma dosa, tapi juga dosa digital yang bisa viral dan menghancurkan lebih cepat dari skandal selebriti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman serba digital, saat sinyal wifi dianggap lebih penting dari sinyal bahaya, muncul seorang pemuda berinisial S dari Jepara yang entah kenapa merasa hidupnya layak dijadikan genre horor kriminal. Usianya baru 21 tahun, tapi prestasinya bikin geleng-geleng kepala. Bukan karena lomba catur atau lomba olimpiade matematika, tapi karena berhasil mencabuli dan memperkosa puluhan anak di bawah umur dalam waktu 6 bulan. Iya, 6 bulan, kayak promo cicilan 0%. Ironisnya, pelaku ini bukan cuma beraksi, tapi juga berdokumentasi. File videonya diarsipkan rapi, mungkin lebih rapi dari folder tugas akhir mahasiswa. Kalau ini bukan kejahatan plus-plus, kita tidak tahu lagi harus menyebutnya apa. Buat para orang tua zaman now, tolonglah didik anak bukan cuma biar mereka bisa baca tulis, tapi juga bisa baca situasi dan tulis batasan. Jangan cuma khawatir anak tidak ranking, tapi juga khawatir kalau anak tidak mengerti mana predator, mana yang sekedar teman tiktokan. Ciptakan rumah yang ramah cerita, bukan rumah yang penuh asumsi. Anak-anak butuh ruang aman, bukan sekedar kamar ber-AC. Mereka butuh tempat curhat, bukan tempat ngecas HP. Dan buat para pemuda, kalau kalian butuh perhatian, follow akun inspiratif. Jangan malah jadi pelaku kriminal demi konten pribadi. Dunia ini udah penuh dengan dosa. Jangan ditambah dengan folder koleksi dosa pribadi yang di backup dengan rapi. Ingat, kejahatan ini bukan cuma dosa, tapi juga dosa digital yang bisa viral dan menghancurkan lebih cepat dari skandal selebriti. Wallahu a'lam bishawab.